Jadi di video kali ini seperti semalam Jumat yang lainnya, kita akan kita akan mendengarkan cerita berdasarkan hal-hal mistis yang dirasakan oleh seseorang. Jadi kita di sini sudah kedatangan Mas, siapa Mas namanya Mas? Mas Rizal Alianda. Oke, Mas Rizal Alianda. Asalnya mana Mas? Bungurjo. Asli Bungurjo. Kendal berarti. Asli Kendal. Oke. Jadi kita kedatangan Mas Rizal di sini dan saya nggak sendiri, biasa ditemani oleh diam-diam saja. Arif, Mas Arif. Orang Arif baik. Baik. Kita harus ngetinnya baik. Oke. Oke. Ya. Jadi kita mulai ceritanya. Silakan Mas Rizal. Ada pengalaman mistis apa Mas? Yang paling horor sih, yang paling menyeramkan. Yang paling menyeramkan saya sendiri di tempat tinggal saya sendiri. Tempat tinggal. Gak usah disebutin desanya Mas. Pokoknya di suatu desa lah ya. Oke. Di rumah saya tempatnya tuh paling pojok deket sawah. Oke. Dan kebetulan emang sebelum saya tinggal di situ tuh tetangga saya sebelum rumah saya dibangun sering diganggu sama makhluk halus yang ada di salah satu pohon sebelum yang rumah saya tinggal itu. Oh, berarti dulu di sana ada pohon besar. Ada pohon besar, Tapi itu suatu rumahnya dibangun, pohonnya tebang, ditebang. dan ditebang, dan kebetulan pas bangun rumah salah satu tukang dari yang bangun rumah paman saya sendiri. Dan entah kenapa emang paman saya itu agak resek sih. Rasanya kenapa? Agak resek ucapannya. Oh gitu. Maksudnya sengaja memanggil kah? Yang nggak tahu ya. Mungkin kayak tidak sengaja dia berkata tidak sopan, Oh. tidak sopan, gimana sehingga menyinggung dari Oh ya. Dan pas memotong bambu itu posisi Bambu untuk bangun rumah. bambu untuk bangun rumah, tapi posisi itu tembok udah berdiri. Oh ya. Tembok udah berdiri mau dibangun atap gedeng. Dan itu pas motong kayu itu dia injek pakai kaki diinjek terus Oh, buat nahan ini bambunya. buat nahan. Dan karena ucapan itu atau kenapa dia nggak sengaja jatuh Dari atas gendeng. atas gedeng atap. Oh, Jatuh tapi itu nggak terlalu tinggi. nggak tahu ya. Dan yang horornya ya mungkin nggak horor atau gimana, kan nggak tinggi tuh jatuhnya. Harusnya kan cuman memar atau Kira-kira misalnya berapa dikit. meter itu Mas? Kira-kira sih 3-4 meteran doang sih. Segini. Segini. Iya iya. Harusnya kan memar atau kesleo Iya. doang. Tapi lama kelanjutan dia agak busuk, itu digigir di punggung. punggung Oh iya iya. Punggung. membusuk, terus dibawa ke rumah sakit, dikasih obat masih gitu, dibawa ke orang pintar juga masih gitu, terus lama busuk sampai besar. Oh, jadi dia jatuh itu ada lukanya. Awalnya nggak ada awal, Terus itu lukanya apa? Apa timbul sendiri? timbul sendiri. Nah itu pertanyaannya. Oh gitu. Berarti pas jatuh tuh nggak ada. Nggak ada. Kira-kira udah berselang berapa hari itu Mas? Baru kelihatan mukanya. Itu sekitar hampir 1 minggu. Sama juga ya? Ya, jadi setelah dibawa ke rumah sakit, dipijetin, terus ke orang pinter, itu baru kelihatan makin memar, makin lebar, makin gede. Dan lama sekitar 1-2 bulanan akhirnya dia meninggal. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terus sampai sekarang ini Mas Rizal di rumah itu udah berapa lama? Sejak dibangun? Sejak dibangun udah sekitar berapa ya? Saya tinggal kelas 3 SD, tinggal di situ sampai sekarang ya sekitar Ada 15 tahun berarti? lebih 15 tahun. Hampir 20 tahun lah ya. 20 tahunan. Berarti masih di rumah situ berarti Masih Mas? di rumah situ. Nah, terus apa lagi tuh Mas? Banyak sih Mas. Banyak. Banyak. Kayak
Saya kan Di rumah, di rumah juga. Iya, di rumah. Ya itu sebelum apa Mas? Sebelum dibangun emang bekas apa tuh? Itu sih Tapi sebelumnya saya dengar-dengar katanya ayah dari Mas Rizal ini orang yang bisa semacam hal-hal seperti itu, apa benar? Ayah bisa sendiri dibilang sih bisa tahu sih. lah dan memiliki pengalaman spiritual yang Maksudnya Tidak lebih bisa daripada dilakukan. manusia normal lainnya lah. dengar seperti apakah benar? Dibilang bisa sih Mas. Soalnya gimana ya, setiap bapakku itu nunjukin ke aku sendiri sih Mas, dia punya 3 alat, entah itu apa, yang satu bentuk keris, yang satu kayak keris tapi nggak bengkok-bengkok, terus yang satu kayak kijang segini Kijang kecil, itu yang kayak tanduk. ya yang kayak Tanduk tanduk kijang. Oh, yang kemarin punyanya itu ya, kayak punyanya. Kijing apa Mas? kijing ya, kijing atau apa tuh namanya. Kijing yang keris itu, tau keris dari Sunda itu. Yang kecil tapi segini, Iya, iya. itu ada 3, dan dia bilang sih emang ada isinya. Ya, ya. Oke, ini Mas, kita kembali lagi ke pengalaman horor. Selain di sana Mas, mungkin entah di mana pernah ada, entah itu di luar maksudnya di luar rumah atau di luar tempat siapa? Pengalaman itu sih pernah di rumah kakek. Rumah kakek. Tapi di Kabupaten Kendal juga. Di Kabupaten Kendal, tapi di perbatasan Kabupaten Oke, Kendal oke. Kabupaten Kendal dengan dengan Temanggung. Oke, Temanggung. Ya. Gimana itu ceritanya? Itu dulu masih kecil banget sih, Umur? sekitar SD kelas 4, umur berapa ya? 10. 4 ya, 4 itu 9 atau 8 lah, Oh, sekitar ya, 9 tahun, 10 tahun. Itu di rumah kakek, sebelah rumah kakek ada pohon. Ini pohon lagi nih, maaf. Oke, pohon lagi. Oke. Pohon. Pohon lagi. Ya. Kenapa itu pohonnya? Itu pohon apa ya? Suruh ya? Pohon suruh. Suruh. Siri. Suruh apa, Pak? Sirih. Sirih. Oke. Ya, Pohon sirih. Hmm. Ya, kakek saya sih dulu emang orangnya juga kayak gitu sih, suka Oh, namanya orang dulu Ya, ya, ya. Suka hal-hal seperti hal-hal itu. yang kayak gitu. Nggak sengaja pas itu saya dengar ada, ya ini mungkin bisa dibilang fiktif Oh kayak iya, ya. suara anak kecil nangis. Padahal Oke. di situ yang paling kecil saya waktu itu. Mas Yaris, padahal Mas Yaris nggak nangis. Nah, nggak nangis. Saya dengerin Mas Rizal. Saya nggak nangis dan saya yang denger. Di pohon itu tadi. Di pohon itu. Terus saya bilang ke kakek bilang itu emang dia katanya temen kakeknya. Temen kakeknya. Itu waktu Anak kecil itu. itu. Emang temen, bahkan dari dia masih punya anak 1 sih. Pak D masih Masih ada Pak D. masih ada Pak D. Saya Berarti di rumah itu udah berapa tahun kan? udah berapa tahun ya? Udah lama banget sih. Dari belum menikah sampai meninggal. Di sana. Meninggal udah lama. Meninggal udah lama. Udah lama. Terus sekarang rumah itu ditunggu sama? Sekarang diwakafin jadi masjid. Oh, diwakafin. Berarti waktu itu ada anak kecil nangis, padahal yang paling Kecil saya. enak. Ya, mungkin itu cerita sedikitnya ya Mas ya, dari Mas Rizal ya. Ya, intinya sih itu kan pengalamannya Mas Rizal. Teman-teman mau gimana kan itu kembali ke teman-teman sendiri. Ya kadang memang hal-hal kayak gitu kan kita hidup berdampingan lah di situ. Dan tentunya yang paling penting itu jangan saling mengganggu ya. Kalau kita mau hidup tenang, jangan saling mengganggu walaupun dia tidak terlihat, tapi dari cara perkataan kita yang sembarangan bisa menyinggung perasaan dari makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita berbicara sehalus-halusnya, apalagi di tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat yang sudah Disakralkan, angker atau gimana itu. disakralkan lah intinya kan. Karena memang juga makhluk-makhluk seperti itu juga punya perasaan, maksudnya kan gitu. Gak cuma manusia, makhluk itu juga punya perasaan. Ya.
Ya. Intinya mereka juga tidak pengen diusik seperti kita pun nggak pengen kan diusik. Nah, itu saja sih intinya, jangan saling mengusik lah. Ya cukup sekian dari Ikuti Arus. Jadi terima kasih Mas Rizal untuk ceritanya. Nanti lain kali bisa datang lagi ke Ikuti Arus ya, untuk ngobrol-ngobrol lagi. Bah, thank you Bah. Oke, Dengan cari terima terus. kasih. Oke. Terima kasih. Salam Ikuti Arus. Salam malam Jumat. Bye.